Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua baik-baik saja, baik dimanapun kita berada ya. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu meskipun hanya lewat rekaman video Tuhan. Kami syukur Tuhan di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menikmati hidup ini yang Tuhan. Tuhan yang kami berkati untuk hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati juga untuk setiap kami yang akan mendengarkannya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau belajar dengan satu tema. Kita harus berserah kepada Tuhan dan bukan menyerah. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di Mazmur 63 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ayat ayat memberi judul kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang padamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih besar daripada hidup. Bibirku akan memegangkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rabu kemarin kita sudah belajar firman Tuhan bahwa di tengah-tengah ketegangan yang masih ada, perlu kita ingat ternyata masih ada ketenangan. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita harus datang di hadapan Tuhan, berlutut, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Maka kita akan memperoleh ketenangan meskipun di tengah-tengah dunia ini sedang terjadi ketegangan yang ada karena berita-berita yang kita dengarkan. Wabah virus corona ini harus kita sadari meskipun membuat begitu banyak orang menjadi takut, jadi cemas, mengubah kehidupan orang begitu banyak ya. Salah satu contohnya kehidupan kita yang seharusnya saat ini kita beribadah ke gereja, berkumpul bersama, memuji, memuliakan Tuhan, tapi oleh karena satu dan dua hal kita tidak dapat melakukan ini. Nah, ini yang harus kita lakukan karena memang sebagai porsi kita sebagai anak Tuhan harus mentaati pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Namun yang menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah dengan kondisi yang ada saat ini, apakah kita menyadari bahwa ternyata memang manusia itu betul-betul sangat gampang. Tidak ada apa-apanya manusia. Tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada datang wabah yang Tuhan izinkan. Meskipun dengan kemajuan teknologi di abad 21 ini, kita lihat penyebarannya begitu luas, begitu cepat, dan memang ini tidak ada apa-apanya. Bahkan wakil presiden di negara mana saja terjangkit positif virus corona ini. Artinya kedudukan apapun tidak dapat menahan virus ini. Kekayaan apapun tidak dapat menahannya. Yang dapat menahannya, yang dapat menahan dia adalah ketika Bapak Ibu Saudara taat mendengar arahan pemerintah untuk stay at home, ya, diam di dalam rumah ketika tidak ada kepentingan. Nah, dengan kita lihat sudah 3 minggu ya, termasuk
hari ini kita tidak bisa beribadah ke gereja, apakah dengan begitu kita masih memiliki satu kerinduan, satu kehausan untuk memuji, memuliakan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan yang akan kita renungkan, ya. Jangan kita mengatakan bahwa saya tidak dapat datang ke gereja untuk beribadah, lalu ya sudahlah, biarkan saya, iman saya begitu saja. Lalu hubungan dengan Tuhan terputus, tidak ada doa, dihimbau untuk bersekutu, untuk beribadah di rumah juga tidak dilakukan dan lain sebagainya, sehingga membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Jadi seolah-olah kita berkata, ya sudah, saya menyerah saja oleh kondisi yang ada. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita harus berserah, bukan berarti kita harus menyerah. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita sadar memang kondisi ini tidak enak, di mana kita harus beribadah di dalam rumah, meskipun saya yakin ada Bapak Ibu Saudara yang melakukan dengan rutin. Nah, di dalam kita melakukan, kita sadar juga, saya sendiri juga menyadari, meskipun beribadah dalam rumah memang bersekutu dengan Tuhan, tapi dengan sesama juga itu tidak dapat aspeknya, ya. Dimana ibadah itu ada 3 aspek yang kita tahu, yaitu di situ ada bersekutu, bersaksi, dan melayani sesama tubuh Kristus. Memang kita akui, kita sadari bahwa beribadah dalam rumah masing-masing itu bukan hal yang sehat. Tetapi untuk kondisi hari ini, saat ini, mau tidak mau kita harus melakukannya, untuk menunjukkan kita ini seorang anak Tuhan yang taat kepada pemerintah, membantu para tim medis yang bekerja di depan, bagaimana menyembuhkan orang-orang yang positif terjangkit, bahkan beresiko dia sendiri juga tertular. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk beribadah di gereja, maka kita beribadah di rumah. Tetapi suatu saat nanti ketika semuanya sudah pulih kembali, maka tidak ada alasan bagi kita untuk saya beribadah di rumah saja, saya tidak mau beribadah di gereja. Kita harus melakukan dengan sabar di dalam Tuhan. Kita berdoa terus, mohon belas kasihan Tuhan untuk dapat memulihkan kondisi kita saat ini, supaya kita bisa beribadah seperti biasanya, ya. Biarlah kita senantiasa menjaga hati kita, hati yang rindu, hati yang haus, yang mau bersekutu dengan Tuhan dan sesama kita. Tuhan akan tetap memberikan kepuasan spiritual tak kalah ketika kita datang di hadapan Tuhan. Kita betul-betul datang dengan kehausan. Kita berdoa, kita beribadah di rumah masing-masing dengan anak, ibu, adik, kakak, suami, istri. Nah, di situ berkumpul beribadah dengan satu kehausan. Ketika kita benar-benar datang kepada Dia dengan hati yang haus, yakin percayalah Tuhan akan membebaskan kehausan spiritual itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca tadi, di mana pemazmur menyatakan kerinduannya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena di dalam perjalanan hidup pemazmur juga ternyata pernah mengalami satu hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, di mana dia terus dikejar oleh
orang-orang yang mencoba untuk membunuh dia. Jadi dia terus bersembunyi. Nah, ini satu kondisi yang tidak enak bagi dia. Mungkin kondisi ini kasusnya berbeda dengan kasus kita, tapi saya rasa kondisinya kurang lebih sama ya. Di mana kita tidak bisa keluar rumah, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh pergi ke gereja untuk beribadah. Nah, inilah yang dialami oleh pemazmur dan dialami oleh kita, di mana dia mengalami satu kegelisahan, dia tidak bisa bebas berumah Tuhan untuk beribadah. Nah, tetapi ternyata kegelisahan yang terjadi pada pemazmur tidak mengurangi rasa haus dia, rasa rindu dia untuk boleh bersekutu dengan Allahnya. Dia tetap menyatakan kehausannya, kerinduannya untuk mau dekat dengan Tuhan, untuk mau bersekutu dengan Tuhan. Nah, inilah yang dinyatakan di dalam Mazmur yang kita baca 63 tadi, di mana dia menyatakan satu dengan satu kerinduan yang begitu kuat. Nah, saya harap, saya mendoakan untuk kita semua senantiasa boleh menjaga kerinduan itu juga yang ada pada kita, yang saat ini merasakan ternyata beribadah di rumah masing-masing itu tidak enak. Mari kita tetap jaga rasa haus, rasa rindu itu, sambil merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah kita peroleh sepanjang hidup kita, seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini. Dia senantiasa memuji, memuliakan kebesaran Tuhan. Dia tetap mau dekat dengan Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh pemazmur, di mana dia itu senantiasa memuji kebesaran Tuhan juga, memuliakan Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita mau berserah penuh kepada Tuhan di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Kita datang ke hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita tidak boleh menyerah kepada keadaan, tapi kita harus berserah kepada Kristus Yesus Allah yang kita sembah. Jadi percayalah, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amin. Seperti yang diberikan oleh pemazmur ini, dia yakin bahwa dia akan menghadapinya dengan penuh kemenangan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk dunia ini ya Tuhan, di mana yang saat ini sedang ada wabah virus corona. Biarlah Tuhan yang akan nyatakan belas kasihan-Mu atas setiap umat manusia ciptaan Kau ya Tuhan. Tuhan yang akan meredakan virus corona ini Tuhan, sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh datang kembali ke rumah-Mu untuk boleh bersekutu, untuk boleh beribadah kepada Engkau, melayani sesama, dan kami boleh bersaksi bagi sesama kami. Tuhan, hamba juga mau berdoa saat ini untuk setiap sidang jemaat-Mu yang mungkin mengalami kegelisahan, ketakutan karena virus ini. Biarlah Tuhan yang akan memberikan mereka ketenangan dan sejahtera daripada Engkau Kristus Yesus yang akan turun atas setiap mereka, memerintah hidup mereka ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bagaimana meskipun di tengah kondisi yang tidak memungkinkan ini, kami tak harus menjaga hati kami supaya kami boleh memiliki satu rasa haus, rasa rindu untuk boleh terus bersekutu dengan Engkau, dan itu boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing. Dan ketika keadaan boleh pulih, kami boleh datang kembali ke gereja untuk bersama
memuji memuliakan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.